Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak pada hari yang indah ini. Engkau telah bangunkan kami dan kami dapat mengikuti acara Impact Kids. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman yang Engkau ajarkan. Terima kasih banyak Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Pernah nggak kalian mengalami kesusahan? Saat kita mengalami kesusahan, biasanya kita itu gampang menyalahkan orang lain. Kita juga terkadang suka menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan kok tidak sayang pada kita, tidak peduli pada kita. Tetapi itu tidak benar. Tuhan itu tahu keadaan kita. Bahkan bukan cuma kita, keadaan semua orang Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di Matius 10 ayat 29. Bunyinya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Cerita kita hari ini judulnya adalah Roket Tuhan. Tokoh utama dalam cerita ini namanya Justin. Justin punya 3 orang adik. Dan adiknya yang bernama Cassidy itu sedang mengalami sakit kanker. Dan Justin sangat sedih karena adiknya menderita sakit kanker. Pada suatu hari, Justin sedang mencoba roket mainannya. Dia ditemani oleh adiknya Cassidy yang sedang sakit kanker itu. Lalu Justin mau menerbangkan roketnya. Tapi dia harus hati-hati. Dia harus melihat-lihat apakah di sekitarnya ada orang atau tidak. Kemudian Justin melihat ibunya ada di mana. Oh, ternyata ibunya sedang bersama dengan adik-adiknya yang lain itu sedang memberi makan ayam. Kemudian dia melihat ayahnya. Oh, ayahnya sedang memperbaiki pagar. Jadi keluarga Justin ada di zona yang aman dari peluncuran roketnya Justin. Kemudian dia melihat lagi apakah ada orang lain di sekitarnya. Ternyata tidak ada. Nah, kemudian Justin mulai menyalakan roketnya. Roket siap diluncurkan. 5, 4, 3, 2, 1. Boom, roket Justin terbang ke angkasa. Sampai tinggi banget, sampai hampir mendekati awan. Kemudian saat roketnya jatuh kembali ke bumi, itu keluar parasut. Jadi kayak orang terjun payung. Jadi roketnya jatuh dari ketinggian, kemudian Justin mengejar roketnya. Jatuh kemana roketnya? Karena dia tidak mau mainan roketnya menjadi rusak atau hilang. Kemudian Justin mengamati jatuhnya di mana ya si roketnya. Justin akhirnya kehilangan roketnya. Dia tidak bisa melihat lagi roketnya jatuh di sebelah mana. Kemudian dia mikir, wah jatuh kemana ya roket saya? Dia cari di belakang rumahnya, tidak ketemu. Kemudian dia mulai putus asa. Dia merasa roketnya pasti hilang. Dan dia tidak akan dapat bermain roketan lagi. Kemudian dari jauh dia melihat ayahnya berlari ke seberang jalan. Lalu kembali sambil berteriak. Justin, Justin, ayah menemukan roket kamu. Sambil mengangkat roket Justin di atas kepalanya. Akhirnya Justin mendapatkan roketnya kembali. Kemudian saat makan malam, setelah selesai mereka sekeluarga makan malam, Justin menolong ibunya mencuci piring. Saat mereka sedang mencuci piring, Justin berkata pada ibunya, "Ibu, saya tidak ingin melihat Cassidy melakukan kemo.
Nah, Cassidy itu adiknya Justin yang sedang sakit kanker. Karena, kata Justin lagi, karena saya melihat dia sangat kesakitan saya saat di kemo dan terus menangis. Saya sangat sedih melihatnya, Bu. Untuk informasi ya, kalau kalian sakit kanker itu ada pengobatan namanya kemoterapi atau sering disingkat kemo. Dan proses pengobatannya itu cukup menyakitkan. Nah, kemudian Ibu Justin berkata, "Ibu tahu Justin?" Lalu Justin bertanya lagi, "Ibu, apakah Tuhan tidak peduli atau tidak sayang?" Lalu ibunya menjawab, "Tuhan sangat mengasihi dan peduli pada kita. Ingat, tadi siang kamu kan hampir kehilangan roket kamu." "Iya," kata Justin, "tapi ayah menemukannya." Lalu ibunya berkata, "Justin, meskipun tadi kamu sudah memperhatikan baik-baik arah jatuhnya roket kamu, tapi tetap saja kamu tidak bisa melihat jatuhnya kemana roket itu. Tapi ayah melihatnya. Nah, Tuhan tahu apa yang kita hadapi dan Dia selalu bersama dengan kita." Kemudian Justin bertanya lagi, "Tapi kan Bu, Cassidy kan masih tetap sakit, Bu." Kemudian ibunya menjawab, "Cassidy itu adalah roketnya Tuhan. Jadi Tuhan akan terus memperhatikannya. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan Cassidy dan kita semua. Bahkan saat Cassidy sedang di kemo." Kemudian Justin membayangkan ayahnya berlari dari jauh membawa roketnya. Itu seperti Tuhan Yesus sedang berlari membawa adiknya Cassidy. Dan itu membuat Justin merasa sangat senang. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal yang buruk? Terkadang saat kita mengalami hal yang buruk, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kalau kalian merasa Tuhan meninggalkan kalian, kalian bilang langsung ke Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam doa, benar. Jadi kalau kalian merasa kalian sedang kesusahan dan merasa butuh pertolongan, kalian bilang langsung ke Tuhan dalam doa. Percayalah, Tuhan Yesus pasti bisa menolong. Ingat, Tuhan Yesus itu rela menjadi manusia dan Dia merasakan bagaimana susahnya menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan Dia mati lalu bangkit kembali. Dia mengalahkan dosa dan juga Dia mengalahkan maut. Dia akan selalu beserta kita dan Dia berjanji akan datang kembali untuk membawa kita dalam hidup yang bebas dari dosa, bebas dari kematian, dan bebas dari penderitaan. Jadi, kata kunci dari pelajaran kita hari ini adalah ingat, Tuhan itu peduli pada kalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat mendengar firman-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu peduli pada hidup kami. Engkau selalu sayang pada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.